Mayat perempuan tersebut diduga merupakan korban pembunuhan sang suami. Siti Zaroah, 40 tahun, warga Kampung Wirajaya, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, Lampung, ditemukan tewas. Penemuan mayat tersebut berawal dari kecurigaan warga di sekitar karena korban selama beberapa hari tidak terlihat. Warga yang curiga melapor ke kepala desa lalu mendobrak pintu dan mendapati bercak darah di dalam rumah. Warga kemudian berinisiatif melakukan pencarian dan melakukan pembongkaran septic tank. Setelah diketahui ada jasad di septic tank, warga melapor ke aparat kepolisian. Warga bersama pihak kepolisian berupaya membongkar septic tank yang berada di belakang rumah korban. Siti Zaroah yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan langsung dievakuasi ke Puskesmas Tanjung Raya untuk keperluan visum. Menurut keterangan warga, sebelumnya Siti Zaroah dan suaminya diketahui menghilang. Keduanya sempat terlihat cekcok dan ribut. Namun setelah keributan itu tidak terlihat lagi aktivitas Siti Zaroah, hingga kemudian ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mesuji, hasil dari visum dan hasil olah tempat kejadian perkara diperkirakan Siti Zaroah sudah meninggal dunia sejak 14 hari sebelumnya. Kematian korban diduga akibat benturan benda tumpul di bagian kepala, sedangkan motif pembunuhan masih dalam penyidikan. Motif sampai sekarang kita masih mendalami, kemudian untuk dugaan tersangka kita juga masih mendalami, kita tidak mau buru-buru untuk menetapkan tersangka, seperti itu. Dari Lampung, Herlianto, Muhammad Muslihudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 hari menjelang habis masa penahanan, berkas Jessica Kumala Wongso dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pihak Kejati menyatakan siap untuk kelanjutan pelimpahan tahap 2 dari kepolisian. Pelimpahan tahap 2 adalah proses penyerahan tersangka, pelengkapan berkas dan barang bukti dari Polda Metro Jaya ke penuntut umum. Setelah perkara dinyatakan P21, kasus Jessica akan segera disidangkan dalam kurun waktu 14 hari atau lebih. Sebelumnya berkas tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin tersebut 3 kali dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Jessica menjadi tersangka setelah Mirna, teman semasa kuliah di Australia, tewas usai meneguk es kopi Vietnam di Cafe Oliver pada awal Januari lalu. Di dalam kopi yang diminum Mirna ternyata mengandung racun sianida. Kemudian bekas perkara tersebut kita teliti secara seksama yang diteliti oleh jaksa peneliti, bahwa setelah diliti dinyatakan berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yaitu P21. Berdasarkan ketentuan pasal 139 KUHP, bahwasanya secara formil dan material berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian kembali atas berkas perkara dan petunjuk-petunjuk telah dipenuhi oleh penyidik, maka berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap dan dinyatakan P21. Kapan Pak? Iya, setelah dinyatakan P21, kemudian surat kita kirim ke penyidik, maka sesegera mungkin penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Bang, terkait berkas yang dinyatakan lengkap itu apa ya? Bukti yang ditujukan kepada penyidik. Ya, dalam hal ini ya tentunya sudah masuk ke materi. Yang jelas bahwa setelah kita melakukan penelitian kembali terhadap berkas perkara Jessica tersebut, kita nyatakan telah. Berkas perkara kematian Mirna Salihin sebelumnya memang beberapa kali dikembalikan pihak Kejati DKI. Kejati DKI mengaku berkas belum sempurna karena ada alat bukti yang harus dilengkapi.
4 kali berkas perkara kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin seolah dipingpong antara Kejaksaan Tinggi dan kepolisian. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengaku memiliki alasan kuat untuk mengembalikan berkas yang dinilai belum sempurna, salah satunya yang paling krusial adalah alat bukti yang harus dilengkapi. Kualitas alat bukti memang menjadi salah satu penentu kelayakan berkas perkara suatu kasus untuk bisa dinyatakan lengkap atau P21. Dalam berkas tersebut, alat bukti sudah ada, namun kualitas daripada alat bukti tersebutlah jaksa meminta supaya mempunyai nilai kekuatan pembuktian sesuai pasal 184 KUHP. Alat bukti sudah ada, namun kualitas itulah yang diminta oleh jaksa peneliti maupun jaksa penuntut umum. Dalam hal keterangan saksi ahli kan perlu ada tambahan keterangan-keterangan supaya keterangan itu secara spesifik dan mempunyai kekuatan pembuktian. Itu intinya maunya jaksa begitu. Karena apa? Karena beban pembuktian adalah sama jaksa kan begitu. Sementara kepolisian optimis kasus ini akan segera P21 sehingga dapat segera masuk ke pengadilan. Kepolisian punya kewenangan menyidik, kemudian JPU punya kewenangan penuntutan, dan dalam hal berkas dirasa oleh kepolisian sudah lengkap, tentunya kan kita limpahkan ke JPU, dan JPU punya kewajiban untuk meneliti, karena memang nanti kewajiban JPU yang akan melakukan penuntutan di pemeriksaan di pengadilan. Tentunya ada perbedaan penafsiran hukum, kemudian ada penyidik merasa lengkap terus JPU kurang. Tentunya kita itu proses yang biasa dalam peradilan pidana, dan kita pun sudah sering yang demikian karena memang KUHP kita mengatur demikian. Sejak diterima kembali 16 Mei lalu, pihak Kejati DKI Jakarta memiliki waktu maksimal 14 hari untuk memeriksa berkas perkara dengan tersangka Jessica Kumala Wongso sebelum akhirnya mengambil kesimpulan. Sementara masa penahanan Jessica sendiri akan habis tanggal 28 Mei mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung ke Kejati DKI bersama Dwi Suci yang akan mengabarkan saat ini seberapa jauh hal yang dilakukan oleh Kejati DKI mengenai perkara kasus Jessica ini. Dwi Suci. Ya, Andro, setelah tadi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta resmi memberikan keterangan pers mengenai berkas perkara Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin dengan racun siani dan dinyatakan lengkap alias P21. Tadi beberapa saat usai dinyatakan lengkap, pihak dalam hal ini Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Direktur Kriminal Umum Krisnamurti, Kombes Pol Krisnamurti, langsung mendatangi Kejati DKI untuk melaksanakan ataupun melakukan semacam hal koordinasi begitu, di mana memang setelah tadi ditetapkan lengkap, pihak Kejati menyatakan menunggu penyerahan tersangka dan juga barang bukti dari pihak Polda Metro Jaya untuk kemudian nantinya dibuat surat dakwaan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi sebelum menuju ke Kejati DKI, Krisnamurti, Kombes Pol Krisnamurti sempat memberikan pernyataan kepada awak media tadi di Polda Metro Jaya mengenai apa-apa saja barang bukti yang sudah akan diberikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Kombes Pol Krisnamurti. Surat resminya akan kami ambil, sekaligus koordinasi penyerahan tahap 2. Kemungkinan besar tahap 2 pada hari dinas, artinya tinggal hari Jumat kami miliki. Jadi besok itu paling lambat untuk tahap 2 terhadap tersangka J. Kami serahkan ke jaksa penuntut umum di pusat, ya, di PN pusat, dan termasuk barang buktinya ada 37 lebih barang bukti dan dokumen-dokumen lain. Termasuk CCTV? Semua CCTV, barang-barang yang disita, lapor yang sekarang berada di lapor, semua kami kumpulkan untuk diserahkan. Gitu. Bagaimana? Ada catatan khusus itu dari Kejati? Saya baru mau koordinasi sekarang, mau berangkat ke Kejati. Ya. Bagaimana? Siapa? Tersangka dan barang bukti paling lambat besok. Kemungkinan besar besok.
Fadil. Ya, nanti disampaikan oleh Kabid Humas ya detailnya.